Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Taman Siswa Padang, Bapak Profesor Dr. Insinyur Firman Sulaiman MS, beserta jajaran. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Yuni Chandra SEMM. Yang kami hormati Kepala Program Studi Selingkuh Universitas Taman Siswa Padang. Yang kami hormati Gubernur BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Selingkuh Fakultas Ekonomi. Yang kami hormati Ketua Umum HMI Komisariat Unitas Padang. Yang kami hormati Ormawa Selingkuh Universitas Taman Siswa Padang. Yang kami hormati Steering Komite Pembina BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati Ketua Pelaksana beserta panitia. Dan yang teristimewa kepada para narasumber kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Sherin Iraloza Tasya SK selaku calon anggota DPD RI. Yang kami hormati Ibu Nora Fitriawati Esos MM selaku calon legislatif DPR RI Partai PKN Kapil Sukarsa. Dan yang teristimewa para peserta diskusi kebangsaan. Puji syukur pada kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul pada meeting room Haryono Suyono dalam melaksanakan kegiatan diskusi kebangsaan dalam rangka dengan tema Perempuan Muda Minang Menuju Senayan. Perkenalkan, nama saya Gus Setiawan selaku Master Seremoni akan memandu acara ini. Karena ini adalah acara kita, izinkan saya untuk membuka acara ini secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sembari mengharapkan rahmat dan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini Jumat tanggal 12 Januari 2024 tepat jam 9.53 acara dialog kebangsaan dengan tema Perempuan Muda Minang Menuju Senayan secara resmi saya buka. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semua dapat berkumpul di kampus Universitas Taman Siswa dalam kegiatan dialog kebangsaan. Selawat beririm salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita sudah dibawa dari alam kegelapan ke alam yang lebih terang benderang. Dan juga khusus kepada Bapak Pendidikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat pada Bapak Profesor Bapak Rektor yang turut hadir. Yang terhormat pada Bapak Dekan yang juga turut hadir. Yang terhormat pada Bapak SJ yang Untuk nama atau nama Dinata, sedikit bertanya kepada Noni, manggilnya Uni aja karena juga kita wisata. Uni Serita, karena Uni melatar belakang pendidikan sarjana kedokteran, ingin bertanya yaitu perihal yang paling sampai saat ini belum bisa diatasi oleh negara. Apa itu? Kata kunci adalah stunting. Setahu kami dari data stunting 2023 hampir 21,6%. Angka stunting itu sudah termasuk angka
pemimpin muda Minang, peran seorang perempuan dalam memimpin. Kalau seandainya bagaimana cara seorang pengambil kebijakan di BPD nanti untuk mengatasi stunting seperti itu, untuk menurunkan angka kalau tidak salah BKKBN itu dinobatkan oleh pemerintah untuk mencapai di angka paling kecil itu 14%, 11-14%. Saja yang aku tanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kenia Mardiansa, jurusan manajemen BP21. Dan terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk saya bertanya. Jadi di sini yang saya mau tanyakan, yang dengan gagasan yang Ibu sampaikan tadi, Ibu Nora Fitriawati, bagaimana caranya seseorang pengambilan kebijakan atau Ibu nanti terpilih menjadi anggota DPR RI, persiapan pendidikan apa yang harus disiapkan untuk menghadapi bonus demografi dan seberapa penting peran wanita dalam hal pendidikan tersebut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mohon dilafalkan, diucapkan sila-sila dari Pancasila, itu saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Putri. Jadi udah memiliki latar belakang beliau ternyata berkecimpung di duta genre. Tidak salah pertanyaannya tentang stunting. Dan tidak salah juga mungkin pertanyaannya pada saya ini, karena membawa latar belakang sebagai dokter muda. Jadi untuk permasalahan stunting sendiri itu memang menjadi salah satu dasar mengapa maju. Ketika akan maju, saya itu melakukan dua research. Yang pertama itu tentang Minangkabau, yang kedua terkait kesehatan. Kalau tentang Minangkabau, itu pada intinya bagaimana popularitas orang Minangkabau di tingkat nasional sudah mulai melandai. Ternyata ada hubungannya dengan kesehatan. Kalau orang zaman dahulu itu tidak kenal yang namanya stunting atau kurang gizi. Tapi kalau sekarang kita berbulan bertahun-tahun tentang stunting. Ada sedikit kesalahan yang dilakukan terkait pengurangan angka stunting yang terjadi, yaitu kita selalu tersenter kepada bagaimana cara mengobati atau menyelamatkan anak yang sudah stunting atau kurang gizi. Padahal seharusnya stunting itu diberikan edukasi mulai dari cantik atau calon pengantin, sehingganya ketika berumah tangga diberikanlah rezeki keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah dengan edukasi bagaimana cara melahirkan, mengandung dan membesarkan anak itu jauh dari kata stunting. Tapi kita terfokus stunting yang sudah, bagaimana cara mengatasinya? Selama ini kita terlalu menitik beratkan perihal stunting kepada tenaga kesehatan. Padahal kalau ditarik garis yang paling dekat dengan stunting pengaruhnya adalah faktor ekonomi keluarga. Jadi stunting ini harus menjadi tanggung jawab pimpinan dan wakil kita di atas, karena yang akan membuat aturan dan merealisasikannya adalah mereka yang di atas. Terkait ekonomi, apa yang bisa saya lakukan? Berikanlah perhatian khusus kepada ibu hamil pertama hingga 1000 hari pertama kelahiran dari anaknya. Karena kalau ibu hamil gizinya dicukupi, itu mustahil akan terlahir anak stunting. Karena stunting sekarang angkanya sudah mengkhawatirkan, itu 21,6%. Artinya ada kemungkinan 1 dari 4 bayi yang lahir terkena stunting. Kalau dulu memang pengaruh paling besar masalah stunting ini adalah ekonomi keluarga. Tetapi semakin berkembangnya zaman, ternyata stunting ini bisa terjadi karena ibu yang kebetulan menjadi ibu. Jadi selama turun ke lapangan, saya menemukan 2 golongan ibu. Jadi ada ibu yang kebetulan ibu, ada yang ibu sebenar-benar ibu. Siapa ibu yang kebetulan ibu, Pak Syarif? Karena kemarin kita beberapa tahun berjuang melawan pandemi. Seiring dengan peningkatan pandemi, dengan lamanya fight kita dengan pandemi, itu ada peningkatan angka pernikahan dini. Ketika pernikahan didasari atas kalimat yang penting tidak berzina, yang kita
kebetulan ibu. Ada contohnya Bu Os, ibu-ibu yang ibunya glowing, anaknya stunting. Kalau ibunya glowing, rasanya kita ragukan karena faktor ekonomi. Kalau dicari tahu, kurang edukasi menjadi seorang ibu. Ibu kebetulan, ada yang ibu sebenar-benar ibu, berkeluarga karena ibadah. Dengan mendapatkan rezeki keturunan, bagaimana membesarkan dengan sebaik mungkin. Sehingga kalau sudah menjadi ibu, itu benar-benar harus membagi ilmu kepada keturunan. Karena guru pertama seorang anak adalah ibunya. Kalau ibunya ilmunya hanya 10 dari 100, dibagi ke anak 5, nanti sama-sama sisa 5. Tapi bagaimana ibu yang nilainya 100 bisa membesarkan anak dengan nilai 100? Itu salah satunya. Karena stunting yang paling penting adalah edukasi. Setelah edukasi memang bagaimana pengobatannya. Dan untuk gizi seorang ibu hamil itu memenuhinya tidak mahal kalau dari segi kesehatan. Karena untuk asam folat sendiri itu tidak mahal per butirnya. Sehingga diyakinkan jika ada peraturan yang memusatkan perhatian kepada ibu hamil untuk menghindari stunting, insya Allah stunting akan menurun. Jadi itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga auditori yang bertanya mendapatkan sedikit pencerahan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat menyelesaikan masalah-masalah pendudukan ini. Mungkin silakan kepada Ibu. Terima kasih. Baik, tadi saya juga dengar itu berkaitan dengan perempuan di dalam bagaimana kalau DPR RI itu kan memiliki fungsinya untuk sebagai legislatif itu ada fungsinya anggaran, ada fungsinya pengawasan. Nah, dengan jika fungsi itu dijalankan, itu adalah bagaimana anggaran-anggaran yang ada itu memang dianggarkan, diperhatikan perhatian khusus kepada perempuan. Nah, kalau untuk di rumah, untuk penguatan pertama itu bagi saya itu adalah penguatan perempuan-perempuan yang ada di rumah. Ketika perempuannya itu kuat, perempuannya sehat, maka sehatkan bagaimana kondisi di dalam rumah itu. Karena perempuan itulah ketika rumah tidak ada perempuannya atau perempuannya sakit, nah memang perhatian dari PKN seperti itu. Nah, bagaimana penguatannya perempuan itu adalah dengan sama juga itu adalah sekarang masalahnya adalah stunting, itu kepedulian kepada balita dengan kepada ibu hamil, anak yang ada di dalam kandungan itu Di mana aja pasti diuji menjadi center of point. Tapi dengan diuji tadi, jika merasa kurang, harus menambah wawasan lagi. Jadi izin Bapak kalian mencoba menjawab 5 Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.